Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah jami'iyah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa merasa bahagianya kita sebagai umat Rasulullah, yang mana dalam kehidupan ini kita selalu diberikan suatu tuntunan yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan contoh di dalam kehidupan kita, dalam muamalah kita, cara kita dalam beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Bapak Ibu, kita perlulah banyak selalu mengoreksi diri agar peribadatan kita atau muamalah kita sebagai amalia kita bisa mencapai nilai yang sangat berarti. Pasti kesemuanya ada salah satu syarat. Ya, ibarat orang aja, ambil contoh mau melamar pekerjaan, ya ada syaratnya. Jadi kalau ingin diterima oleh majikannya istilahnya atau di perusahaan, pasti memerlukan proposalnya untuk diajukan syarat-syaratnya agar bisa ditinjau, dilihat oleh manajernya. Ini salah satu gambaran. Sebaliknya sebagai hamba Allah, sebagai manusia, syarat pasti ada. Apa syaratnya? Yaitu kita penghambaan diri kepada Allah secara mutlak, agar nilai-nilai Bapak Ibu muamalah peribadatan kita ini benar-benar berarti di dalam pandangan Allah, juga di dalam kinerja diri kita, akhirnya melakukan hal semua apa yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah ini tidak merasa berat. Nah, syarat ambil kalimahnya, yaitu syarat diterimanya ibadah. Ya, konteksnya di situ Bapak Ibu, agar kita bisa diterima suatu ibadah, perlulah kita kaji lebih dalam pada diri untuk mengevaluasi diri. Sudahkah benar dalam penghambaan diri kita, pengabdian diri kita, yang mana sesuai dengan aturan-aturan Allah dalam perintahnya dan aturan-aturan Allah mana yang dalam larangannya. Jadi kalau kita benar dalam artian menghambakan diri kepada Allah secara lahir dan batin, kita memerlukan muamalah ini adalah ibadah. Ya, banyak artian ya Bu. Kerja ibadah, untuk orang yang berkeluarga juga ibadah. Jadi
Ada ibadah madho dan ghairu madhonya. Kesemuanya dua-duanya ini memerlukan syarat bagaimana bisa diterimanya suatu ibadah itu. Ya kalau kita istilah dalam arti kata aslama wajahahu, yaitu menyerahkan diri secara totalitas, atau memurnikan ibadah hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas kalau kita harus punya konsekuensi diri yang satu. Yang kedua, bahwa muksin atau kita berbuat dalam suatu kebajikan, dalam artinya sudahkah kita benar-benar mengikuti akan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah. Jadi muksin lahudin atau mukhlisin lahudin, yaitu ikhlas dalam aturan dan keputusan Allah. Kan ada yang sering kemarin-kemarin Bageng sampaikan mukhlisin lahudin. Jadi makna ini adalah ikhlasnya diri kita secara lahir dan batin, jasmani dan rohani kita, ikhlas dalam aturan dan keputusan mutlak dari Allah, dan ini nyata dengan berikraran dikala kita membaca kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut diibadahi atau disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disebut dalam kalimat syahadat tunggal, yaitu berarti syahadat tauhid. Terus yang kedua, sudahkah kita benar mengikuti akan sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Ini dinamakan dalam artian syahadat Rasul. Manakala kita juga berikrar wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi dari kalimat syahadat ini syarat diterimanya ibadah. Jadi ada dua, satu pengikhlasan diri secara mutlak lahir dan batin, hanya beribadah ini benar-benar kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Jadi hati ini, jiwa kita ini hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi di dalam kalimat mukhlisina lahudin itu adalah ikhlas penyerahan diri dalam aturan dan apa yang menjadi keputusan. Yang kedua, kita selalu berittiba mengikuti akan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aturan-aturan manakala yang dicontohkan seperti sholat, ya, puasa, rukun-rukunnya lah. Ini harus kita ikuti benar. Kalau kita ingin lebih melangkah yang lebih baik, makanya kita harus tahu diri, harus selalu mengintrospeksi diri, muhasabah diri secara lahir dan batin, ditanyakan kepada diri kita, sudahkah mungkin diri kami ini benar-benar beribadah kepada Allah? Atau sebaliknya, masih ada kategori yang selain dari Allah yang diibadai atau yang lebih dicintai. Kalau tingkat mahabbah kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang patut dicintai itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada umpama tanya Bapak Ibu ya, loh kalau begitu bagaimana dengan anak istri saya? Itu bukan cinta, itu hanya menerapkan dalam
tataran kasih sayang. Tapi kalau cinta mutlak hanya kepada Allah. Ini yang perlu kita kuatkan keyakinan kita menjadi suatu keimanan yang sangat luar biasa kalau kita benar-benar kita mentanggapkan itikad kita benar-benar hanya mutlak kepada Allah. Ya kita hanya dengan rasa ikhlas ini, ya sudah kembali kepada keputusan Allah. Dalam suatu perintah Allah kita laksanakan dengan rasa ikhlas, larangannya kita jauhi dengan rasa ikhlas. Jadi cuma yang nilai di dalam ibadah itu ikhlas. Kalau pembahasan ikhlas nanti ya, ini syarat diterimanya ibadah itu adalah satu, kita dengan secara penyerahan diri kepada Allah. Kedua, caranya kan tidak paham, akhirnya kita mengikuti akan tuntunan Rasulullah secara syariahnya, ya ada tuntunannya itu dicontohkan. Nah kalau kita benar-benar mengikuti, insya Allah kita tidak akan tersesat, karena Rasulullah sudah ilmu syariahnya tinggi, ya perjalanan torekotnya juga sudah banyak dikarungi di dalam perjalanannya, tata caranya, sampai dia dari Gua Sur sampai juga ke Gua Hiro, kan itu cara berkolwat, cara untuk torekotnya akhirnya dia jalankan dengan kemarifatannya Rasulullah pun sangat tinggi, apalagi di dalam musyahadahnya dia hanya cinta kepada Allah karena dia paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bagi kita semua Bapak Ibu, makanya kalau kita benar-benar mengikuti akan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan diri kita dalam lahir dan batin. Maka juga telah diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalamnya. Qala ta'ala fi kitabih karim, Bismillahirrahmanirrahim, bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinu walahu ajruhu inda rabbih. Tidak demikian, bahkan barang siapa balaman aslama, yang benar-benar menyerahkan diri hanya kepada Allah, wajahahu lillahi wa huwa muhsinu walau ajruhu inda rabbi, sedang ia berbuat melakukan dalam suatu kebajikan, maka baginya ada suatu balasan pada sisi Tuhannya atau Rohnya. Dan bukti seseorang hamba Allah yang benar-benar menghamba kepada Allah dan selalu mengikuti akan syariatnya Rasulullah, maka di ayat itu pun telah diterangkan juga, telah ditegaskan, telah dipaparkan oleh Allah dalam lanjutan ayat tadi. Ini kan surat Al-Baqarah ya, ayat 112. Insyaallah di situ maka disambung dengan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi hamba Allah yang benar, dia hanya mutlak beribadahnya, berikhlaskan diri lahir dan batin kepada Allah dan mengikuti akan ajaran Rasulullah, maka dan tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula merasa bersedih hati. Ini konsep ini Bu ya. Konsep Bapak ya.
Kalau Bapak Ibu kita semua yang hadir yang selalu mengikuti ngaji bareng punya dasar ya berpegang teguh kepada ayat Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka kenapa kita jadi galau, menjadi risau, menjadi cemas? Banyaklah hal-hal yang membuat diri kita kadang merasa bimbang dan ragu akan pahala-pahala yang diberikan Allah kepada kita, ataupun kebaikan-kebaikan mana aja yang diberikan Allah kepada kita. Takut kita tidak diberi. Tidak, karena kita sudah berpegang teguh kepada ayat tadi. Kebanyakan bagi hamba-hamba Allah yang mana Rasulullah pasti mempunyai tingkatan ini, tingkatan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Makanya kinerjanya, perjuangannya Rasulullah tidak ada rasa kekhawatiran diri dan tidak pernah merasakan bersedih hati walaupun bertubi-tubi di dalam perjalanan perjuangannya dalam dakwah Islam, dalam dakwanya untuk menyebarkan agama rahmatan lil alamin ini. Dia tidak merasa letih dan lelah. Maka kita sebagai umatnya sudah enak ini. Tinggal kita hanya bisa nggak melestarikan, bisa nggak kita menjalankan, menghargai, mengangkat derajat harga martabat Rasulullah yang telah berjuang. Akhirnya kita mengerti bertauhid kepada Allah karena atas perjuangannya Rasulullah sebagai Rasul Allah. Ya tinggal kita mengikuti aja. Kenapa kita mau yang bingung-bingung, mau yang begini-begini? Udah mengikuti, insya Allah. Siapa yang mengikuti? Karena Rasulullah yang lebih makrifatnya, lebih musyahadanya, lebih torekotnya, lebih syariatnya sudah lengkap. Kita ikuti aja, insya Allah. Karena yang pemegang syafaat adalah Rasulullah. Ini kalau kita mengikuti benar-benar dengan sesuai aturannya, apa yang telah difatwakan, apa yang telah disampaikan, kita tidak akan merasa ada kekhawatiran di dalam diri kita dalam suatu muamalah apapun, atau bersedih hati menghadapi di dalam arti fatwa kehidupan ini. Kita pun nggak sanksi dalam muamalah kita, takut kita tidak diberi pahala. Tidak. Kalau kita masih merasakan ragu, bimbang atas kurang percaya, berarti akan janji Allah. Udah jalani aja, asalkan kita benar-benar memegang dalam suatu perintah dan larangannya. Udah urusan untuk keputusan Allah. Jadi kita nggak usah bingung, jalani dengan tenang. Akhirnya waktu sholat, bagaimana bisa khusyuknya sholat waktu puasa wajib seperti Ramadan atau puasa sunnah yang lain, ya kita jalankan. Kita berbirrul walidain juga dijalankan, kita bersilaturahim kita jalankan, kita bertolak ilmi kita jalankan ya. Kita membangun kinerja di dalam rumah tangga juga dijalankan. Semua dalam arti ibadah itu apa sih sebenarnya? Dari ilmu syariah atau ilmu thariqah atau ilmu musyahadah atau di dalam kemarifatan, tujuannya adalah kita itu semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam suatu amalan yang sebaik apapun kita, intinya untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu, makanya kita selalu belajar ngaji sinau bareng ini agar kita ini lebih untuk menambah suatu pemahaman, pengertian tentang ayat-ayat Allah yang di Al-Quran telah diterterakan, ataupun as-sunnah secara hadis, atau ijma' para alim ulama yang di dalam suatu kiasannya kita ambil juga. Jadi kita tidak menjadikan seseorang yang
istilahnya tertutup di dalam suatu pengetahuan. Kalau kita mau untuk selalu berikhtiar dan usaha di dalam menggapai dalam amalan kita, dalam peribadatan kita hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap seseorang, setiap hamba Allah mengharapkan kalau kita memang benar-benar tertuju di dalam ketauhidan kita, benar hanya mutlak beriman kepada Allah dan percaya dengan segala keputusan Allah, maka timbullah di dalam hati, timbullah di dalam rasa kita, di dalam jiwa kita gelora yang sangat menjadi dambaan semua hamba manusia atau sebagai manusia atau hamba Allah, di mana di situ dia punya harapan yang sangat luar biasa. Apa harapannya? Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang benar dalam melaksanakan ibadahnya hanya ikhlas mutlak kepada Allah, pasti dia punya harapan. Harapannya apa? Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa harap perjumpaan dengan Rabb-nya atau Tuhan, fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka hendaklah kamu atau kalian mengerjakan amal yang sholih. Jadi amal yang sholih ya Bu, dan janganlah kamu atau kalian mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbmu atau kepada Tuhan. Ini jelas ayat ini. Makanya kalau kita sudah benar-benar iman kepada Allah, yang ditunggu hanya bagaimana kita nanti ingin perjumpaan dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat ada rasa kerinduan, ada rasa begitu kita taslim, begitu kita rasa takut bila mana kita melakukan hal-hal yang menjadi murka Allah. Ini harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Hidup ini bukan serampangan semau gue, tidak Bapak Ibu. Semua punya aturan. Makanya kalau kita benar-benar hanya menghambakan diri kepada Allah, benar-benar kita percaya akan mengikuti dalam tuntunan-tuntunan Rasulullah, maka di dalam diri kita ada ketenangan yang luar biasa, yaitu tadi yang mana tidak ada suatu kekhawatiran, tidak ada suatu dalam bersedih hati di dalam diri kita. Apa segala kinerja kita, apa segala amalia kita, kecil besar, semuanya nilainya di dalam keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang baik bagaimana sebagai hamba Allah? Kita berhusnudzon yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah kita mulai kecil sudah rajin ya beribadah, satu dalam ibadah ritual seperti sholat ya. Mungkin ibadah yang lain secara khairumatonya sudah kita ikhlas. Yang kita harapkan yaitu sangat yang kita dambakan, bagaimana jangan sampai kita ini jauh dari Allah, maka bersemboyan di dalam diri kita, mempunyai kekuatan niat azam yang kuat bahwa kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita benar-benar dengan kekuatan jiwa kita, dengan itikad kita yang benar, insya Allah kita tidak akan merasa khawatir. Itulah yang kebanyakan
dipegang, dilakukan oleh para rasul, para nabi yang telah berjuang menyampaikan kebenaran di dalam suatu perjuangannya untuk menyebarkan kalimat-kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Disinilah letaknya Bapak Ibu. Ayo kita dalami kalimat la ilaha illallah ini, yang mana sesuaikan dengan ayat-ayat tadi di surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir yaitu ayat 110. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau di rumah kebetulan membaca Al-Quran, coba ikut itu diteliti bagaimana. Jadi kalau kita baca Quran, kita kembalikan kepada diri kita bahwa Al-Quran ini adalah suatu petunjuk, bahwa Al-Quran ini suatu nasihat, ya, bahwa Al-Quran ini suatu hidayah untuk kita, juga sebagai obat diri kita. Ini pasti kita akan tenang. Tapi kalau kita sudah mengabaikan Al-Quran dan tidak mau mempelajari, mendalami, menghayati akan isi kandungan Al-Quran, manakala kita melakukan suatu hal, pasti kita akan merasa ketakutan, rasa ada kepada diri kita, timbul-timbullah suatu hal-hal yang menjadikan kegelisahan, kecemasan di dalam diri kita, karena kita tidak berpegang kepada ayat-ayat Allah. Tapi kalau kita berpegang kepada ayat Allah, kita berpegang kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah, insya Allah kita semua untuk melaksanakan dalam peribadatan ini mutlak hanya kepada Allah. Walaupun kita hanya tinggal menunggu datangnya giliran kita dipanggil, kita tenang. Bagaimana nantinya? Kita sudah ikhlas. Akhir batin, keputusan mutlak Allah yang menentukan. Inilah Bapak Ibu, perlunya kita menanamkan suatu syarat terimanya ibadah adalah satu, adalah memurnikan diri dalam penyerahan ibadah mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuat sesembahan yang lain, maka kita akan terkena dengan kalimah-kalimah kita, termasuk kalau mencari yang dicintai itu adalah selain Allah, berarti kita akan masuk kepada ranah jurang yang sangat menjadi pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam kita kembali kepada nanti kalau ke alam kubur, pasti yang pertanyaan yang sering kita dengar adalah man Rob, siapa Rob. Inilah tanda tauhidnya manusia. Jadi kita di alam arwah, alam ajali, alam kebenaran Allah, kita telah berpikir bahwa kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan kita. Maka dibuktikan di dunia ini sampai kita kembali di alam kubur, walaupun di alam akhirat nanti. Maka itulah yang kita harapkan, perjumpaan liqa'a rabbi. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa Mbak Geng sampaikan, walaupun sekelumit di dalam kajian saat ini, mudah-mudahan selalu bisa diterima oleh Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang di luar sana. Ayolah sama-sama bergabung dalam selalu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita, ketakwaan kita, di dalam muamalah kita dengan keikhlasan lahir dan batin. Semoga kita semua yang hadir, juga saudara-saudaraku yang muslim yang seiman di luar sana, selalu diberikan naungan, pertolongan, juga hidayah di dalam kekuatan iman dan Islam, melakukan dalam muamalah ihsan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan akan segala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang lebihnya kami manusia biasa, bila mana ada kesalahan atau tutur kalimat untuk menyampaikan ada kekurangan, wajiblah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya ini baik dan benar, itu adalah mutlak wujud
adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, warida wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur